maju, tetapkan Pancasila dan amalkan Pancasila, buang aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Betul? Siap jaga Pancasila? Siap bela Pancasila? Siap junjung Pancasila? Takbir! Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaram, yang sama kita muliakan pula kita banggakan, yang sangat kita hormati dan sangat kita cintai segenap para habaib, para alim ulama, para ajengan, para kiai, yang pada kesempatan malam hari ini saya tidak dapat sebutkan satu persatu nama kemuliaan dan kebesarannya, yang insya Allah meskipun demikian tidak akan mengurangi rasa takdim wa takrim, yang mudah-mudahan kita doakan semuanya panjang umur dengan sehat walafiat, dan semuanya selalu istiqamah di jalan Allah hingga diberikan kemampuan untuk membawa umat ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Segenap para panitia penyelenggara walimah tasyakur ke-75 daripada kemerdekaan negara yang kita cinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dipelopori oleh para Karang Taruna, betul, dan didukung dengan segenap lapisan masyarakat. Tentunya kita doakan semoga para Karang Taruna dan para pemuda-pemudiknya dijadikan hamba Allah yang soleh dan solihah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin, disukseskan urusan dunianya, amin, diridhai urusan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap aparatur pemerintahan sipil, militer, TNI ataupun Polri yang terkumpul di dalam ikatan Muspida ataupun Muspika, yang alhamdulillah pada sore hari ini menjelang malam hari ini atas izin dan restu dari beliau-beliau semua kita lancar berkumpul di tempat yang mulia ini, betul. Kita doakan semoga semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, amin, yang cinta terhadap Islam dan umatnya, amin, yang siap bersama untuk membela negara, amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada sore hari ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak, santriin wa santriawati, terutama sahabat saudara saya seperjuangan daripada Front Pembela Islam, dari mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota, desa, kecamatan, desa, hingga RW dan RT-nya,
yang hadir di tengah malam ini. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin disampaikan, itu pun kalau kuat, karena saya sebenarnya tidak kuat karena kondisinya sedang lemah, namun karena begitu mendengar antusias masyarakat Cikesik dalam rangka HUT kemerdekaan ini, saya jadi terangsang datang ke tempat ini. Namun sebelum dimulai, saya minta kepada panitia tolong mic satu lagi ada, kita berdiri nyanyikan lagu Indonesia Raya, betul? Kalau marhaba tanpa asrokol kayaknya kurang nikmat, betul? Kalau HUT RI tanpa Indonesia Raya lagunya perasaan kurang komplit, betul? Siap nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Siap kita berdiri dengan bangga untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita? Ayo siap berdiri. Untuk yang kuat, yang tidak kuat duduk aja gak apa-apa. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Cek kurang Cikesik cenah kakara, kami ngalagu Indonesia Raya dipimpin ku Kiai. Atuh bungan saha kakara ngundangna 17 Agustusan. Biasana ngundangna muludan rajaban, memangnya muludan rajaban ngalagukan Indonesia Raya, bener teh? Nah, jadi berhubung ieu acara 17 Agustus, acara hari kemerdekaan kita, dengan bangga kita nyanyikan lagu kebangsaan. Ngan adi kampung makan sok aya nu aneh. Lain ieu budak rame amat cenah itu bendera kieu kitu cenah rek 17 Agustusan ai 17 Agustus tanggal sabaraha. Sakaya teh nu kitu. Ai 17 Agustus sok tanggal sabaraha. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saatnya kita sebagai umat Islam sedikit saja merenungi kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa dan bagaimana
yang memerdekakan negara Republik Indonesia. Dengan cara apa Indonesia diberikan kemerdekaan? Siapa saja yang berperan di dalam kemerdekaan. Jangan sampai umat Islam tidak tahu para pahlawannya, tidak tahu kakek buyutnya yang berjuang mati-matian, harta, pikiran, tenaga, bahkan nyawa untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Perlu diingat saudaraku, alhamdulillah di tanggal 17 Agustus di tahun 1945 Allah memberikan rahmat anugerah yang luar biasa, yaitu merupakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kalau kita hitung sampai saat ini, berarti Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Betul? Merdeka dari siapa? Merdeka dari mana? Merdeka daripada jajahan-jajahan orang-orang kafir Belanda dan orang-orang kafir Jepang. Betul? Alhamdulillah kita tidak dijajah lagi oleh mereka. Alhamdulillah kita tidak dijajah lagi dengan senjata. Tapi bukan berarti kita sudah mutlak merdeka, saudaraku. Kenapa? Karena kedaulatan negara terancam dijajah. Betul? Ekonomi negara terancam dijajah. Betul? Akhlak bangsa Indonesia terancam dijajah. Betul? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu merupakan satu penjajahan. Betul? Kenapa ini terjadi? Terpampang di dalam spanduk mensyukuri nikmat kemerdekaan RI ke-75. Bahasa kalimat mensyukuri ini sangat tajam, saudaraku. Allah memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kita berupa bentuk dengan bentuk kemerdekaan, itu untuk disyukuri. Kenapa untuk disyukuri? Karena Allah menginginkan Indonesia menjadi negara yang hebat. Allah menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat. Allah menginginkan Indonesia menjadi negara yang makmur, subur, baldatun, taibatun, warabun, ghafur. Namun itu semua diserahkan kepada penduduk Indonesia, saudaraku. Allah berikan peringatan, Allah berikan sinyal, berikan cara supaya Indonesia subur, makmur, tidak pernah dicajah lahir dan batinnya. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri bentuk kemerdekaan, saudaraku. Allah punya janji di dalam Al-Quran. Sebelum Indonesia merdeka, jauh sekali dari kemerdekaan Indonesia, 15 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau penduduk Indonesia bersyukur atas kemerdekaan dari Allah, kemerdekaan dimanfaatkan dan digunakan semaksimal mungkin. Bangsa Indonesia, masyarakatnya di suasana di dalam kemerdekaan, belajar sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang tidak disibukkan lagi dengan angkat senjata. Yang tuanya menghargai yang muda menghormati yang tua, pejabat memperdulikan rakyat, rakyat memperhatikan pejabat, keimanan ditanamkan sebagai amanat daripada Pancasila. Yakin Indonesia akan menjadi negara baldatun, tayyibatun, warabun, ghafur. Namun itulah manusia. Waktu gering mah, ya Allah, abdi hayang cager, lamun cager rek rajin ke masjid. Aya teh gitu. Begitu cager tengah liuk-liuk acan ke masjid. Oh, waktu dijajah mah bangsa Indonesia, santri, ulama, kiai dan penduduk yang lainnya tak peduli agamanya, berjuang bahu-membahu untuk memerdekakan negara Indonesia. Betul? Begitu diberikan kemerdekaan Indonesia, siling cong-cong antar sesama. Ayat ada gitu. Ayat ada gitu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi apabila kita durhaka kepada Allah, justru kita meninggalkan syariat Allah,
inna adzabi lasyadid, siksaanku sangat pedih wahai orang Indonesia. Artinya apa? Hei orang Indonesia, hei bangsa Indonesia, kalau kalian ingin keluar daripada krisis akhlak, ingin keluar daripada krisis ekonomi, kalian ingin keluar daripada krisis kedaulatan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, 17 Agustus ini penuh dengan sejarah. Kira-kira sampaikan gak sejarahnya? Sampaikan gak sejarahnya? Tersetuju oke kukula rek disampaikan. Nah soalnya karena ya kesempatan bagi kula, kesempatan bagi saya untuk menyampaikan hal yang sebenarnya. Tolong apabila ada aparat rekam baik-baik ya, jangan dipelintir, jangan dipotong-potong, atau kepada siapapun yang berkepentingan jangan dipotong-potong, dipelintir daripada bahasan malam ini. Kenapa? Jangan sampai terjadi fitnah di hari kemudian. Betul? Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dulu kita di sekolah-sekolah diajarkan tentang sejarah. Bagaimana saat itu di dalam sejarah diceritakan Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Setelah Belanda disarang oleh Jepang, mental Belanda tidak kuat melawan Jepang, akhirnya Indonesia diambil alih oleh Jepang si mata sipit. Betul? Berapa kita dijajah oleh Jepang? 3 tahun setengah. Perlu diketahui saudaraku, benarkah Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda? Apakah seluruh Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda? Tidak saudaraku. Yang dijajah sampai 350 tahun oleh Belanda adalah Pulau Jawa. Kenapa? Karena kalau seluruh Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun, maka Bung Karno dan para pejuang lainnya tidak akan punya kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia, saudaraku. Kenapa? Apabila satu daerah, apabila satu wilayah sudah dipegang oleh seseorang, oleh kekuasaan, sudah dijajah lebih daripada 100 tahun, maka daerah tersebut sudah menjadi milik penjajahnya, saudaraku. Ini bukan 100 tahun, 350 tahun, bro. Tidak ada kesempatan kita untuk mengambil kembali, betul? Tapi kenapa saat itu kita bisa memproklamasikan tokoh-tokoh kita yang saat itu dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus? Kenapa saudaraku? Karena tidak seluruh Indonesia dijajah oleh Belanda. Bahkan ada satu daerah, ada satu wilayah yang tidak pernah tunduk sampai saat ini terhadap Belanda, saudaraku. Andaikan bukan jasa daerah tersebut, Indonesia tidak akan ada. Daerah mana itu? Daerah Kesultanan Islam, saudaraku. Daerah kesultanan yang hebat, yang kuat, yang dipimpin oleh raja yang muslim, masyarakatnya yang taat dengan syariat. Kesultanan mana? Kesultanan Nanggru Aceh Darussalam, saudaraku. Andaikan bukan karena jasa Aceh, andaikan saat itu Aceh tidak mau bergabung ke Indonesia, misalnya kata Aceh, kami tidak mau, kata Tengku Daud Bereh, wahai Bung Karno, kami tidak pernah tunduk kepada Belanda, kami tidak pernah dijajah oleh Belanda, kami selalu berperang melawan dengan Belanda, kami tidak mau tunduk kepada negara Republik Indonesia, kami tidak mau bergabung dengan Anda wahai Bung Karno, niscaya tidak akan ada Indonesia saat ini, saudaraku. Kenapa? Karena selain Aceh sudah ratusan tahun dikuasai oleh Belanda. Sedangkan aturan dunia tadi, apabila sudah ratusan tahun, maka tanah tersebut sudah milik Belanda, saudaraku. Namun dengan kebesaran seorang sultan yang luar biasa, dengan kebaikan dari penduduk Aceh yang cinta agama, tahu Pulau Jawa mayoritas Islam, tahu Kalimantan banyak muslim, Sulawesi, Papua, NTB dan NTT banyak muslimnya. Andaikan Aceh tinggalkan mereka tidak akan pernah merdeka, maka Aceh rela menggabungkan diri dengan catatan syarat
Rahmat berikan kami kemenangan untuk menjalankan syariat Islam di Nanggur Aceh Darussalam, saudaraku. Baik tanda tangan di situ kesepakatan antara Pak Karno dengan Tengku dan para petinggi di Aceh Darussalam. Akhirnya berangkatlah Soekarno ke PBB. Di situ dinyatakan bohong kalau Indonesia pernah dijajah 350 tahun. Kenapa? Buktinya ada wilayah kami, Aceh Darussalam, tidak pernah dijajah, tidak pernah tunduk terhadap Belanda. Betul. Oleh karenanya kita bangga tidak punya Aceh. Bangga kita tidak punya Kesultanan Islam. Bangga tidak kita bersyariat Islam. Takbir. Jadi perlu tahu ini sejarah, saudaraku. Akhirnya datanglah Belanda, datanglah Jepang ke Indonesia mengusir Belanda, saudaraku. Begitu Belanda terusir, Jepang menguasai seluruh Indonesia. Lagi-lagi Aceh tidak bisa dikuasai, saudaraku. Lagi-lagi tidak bisa dikuasai. Pulau Jawa dikuasai. Apa yang terjadi? Si beke sambil sipit ngerasa panggagahna. Orang Jepang merasa hebat, akhirnya dia angkat senjata, bombardir itu pangkalan perang Amerika. Amerika ditantang oleh Jepang, dibom, angkatan lautnya dibom, dermaga Amerika dibom oleh Jepang, luluh lantak. Marah ke Amerika, marah ke Amerika, marah. Dikirimlah pesawat membawa bom atom saat itu ke Hiroshima dan Nagasaki. Diturunkan 2 bom tersebut di Hiroshima dan Nagasaki. Hancurlah Jepang, luluh lantak. Betul. Begitu Jepang lemah karena kehancuran, pasukan Jepang di Indonesia pun lemah, maka Jepang yang hebat saat itu bisa membaca peta politik. Kenapa? Belanda dan Inggris beserta sekutunya akan kembali ke Indonesia, merebut Indonesia dari tangan Jepang, saudaraku. Terima kasih kepada orang Jepang. Terima kasih kita kepada orang Jepang walaupun menjajah kita saat itu. Akhirnya orang Jepang merekrut anak-anak pribumi, merekrut pemuda-pemudi pribumi, merekrut jagoan-jagoan Indonesia, dididik secara militer. Mun bahasa urang kieu daripada kuaing dibikin dari ka Belanda mending dara ria gerak merdeka. Hebat tuh Jepang. Hebat tuh Jepang. Ya walaupun orang nyeri hati tapi pelbadinya orang atoh, bener dah. Pelbadinya atoh. Kita salah daripada dibikin dari ka Belanda, dara ria dijajah mending ke negara merdeka. Maka Jepang membuatlah BPUPKI. Itu. Apa itu BPUPKI? BPUPKI yang pertama saat itu adalah dipimpin dan terdiri daripada 1 pemimpin dan 59 anggota, saudaraku. Terdiri dari berbagai agama yang ada di Indonesia, terdiri dari berbagai latar suku yang ada di Indonesia, terdiri dari berbagai latar tokoh yang ada di Indonesia, dikumpulkan di dalam BPUPKI untuk merumuskan kapan Indonesia diproklamasikan merdeka. Apa dasar negaranya, seperti apa undang-undangnya, saudaraku. Dibuatlah BPUPKI. Jadi kalau satu negara ingin merdeka harus punya dasarnya, betul. Nanti aturannya seperti apa itu negara. Maka rapatlah BPUPKI di tanggal 30 Mei tahun 1945. Di tanggal 30 Mei tersebut Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, saudaraku. Indonesia kita nanti proklamasikan kemerdekaannya dengan dasar 5 dasar, 5 asas, bukan Pancasila. 5 asas, 5 asas. Mirip dengan Pancasila sekarang, mirip, cuma beda. 5 asas. Debatlah badan BPUPKI. Para ulamanya, orang Hindunya, orang Kristennya, orang Jepangnya debat di situ. Akhirnya 5 asas ditolak oleh BPUPKI. Besoknya rapat lagi tanggal 30 Mei. Mr. Supomo langsung mengajukan 5 asas juga, saudaraku. Ini perlu tahu nih pemuda-pemudi Indonesia. Kenapa? Karena saya saat ini sedang kesal hati. Kenapa kesal hati? Ada tokoh katanya katanya senior dari dalam Pancasila, paling paham di Pancasila, bahkan punya otoritas untuk menafsirkan Pancasila. Begitu mereka dilantik dari petingginya, yaitu BPIP,
badan pembinaan ideologi Pancasila, langsung dia mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Saya tanya, kurang ajar tidak? Jadi agama dianggap musuh negara, kurang ajar tidak? Kurang ajar. Justru negara Indonesia berdiri atas dasar agama, betul? Tiba-tiba sekarang ada orang yang mengatakan negara adalah apa? Agama adalah musuh negara. Dia mengatakan negara agama musuh Pancasila. Saya mau tanya, itu orang setan bukan? Itu orang setan bukan? Sehat apa sakit? Goblok apa tidak? Tolol apa tidak? Kalau bukan karena teriakan takbir, kalau bukan karena keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak akan ada negara Indonesia, betul? Setelah sekarang ke 75 tahun Indonesia merdeka, ada yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Saya bertanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Jangan benturkan agama dengan karena Pancasila lahir dari agama. Di tanggal 30 Mei, Mr. Supomo mengajukan sama 5 asas juga, saudaraku. Debat singkat cerita, kenalam diceritakan kukula mual beres seminggu ya. Akhirnya ditolak juga itu usulan Mr. Supomo. Besoknya tidak penasaran lagi, rapat lagi itu BPUPKI. Rapat ketiga di tanggal 1 Juni, di situ Pak Karno mengusulkan Pancasila. Nah, nama Pancasila mulai disebut di sidang BPUPKI di tanggal 1 Juni saat pidato Bung Karno. Makanya negara Republik Indonesia menjadikan 1 Juni itu sebagai hari Pancasila. Walaupun kita kurang setuju. Kenapa? Karena yang kita inginkan bukan 1 Juni, tapi 22 Juni. Nanti kita sampaikan sejarahnya. Setuju gak? Awas nih, pancena ayeuna mah kipa harus cenah ngajina lain ngaji kan orang 17 Agustusan. Bener gak? Bahkan ke orang ngalagu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka lama hayat kita tetap sedia mantap. Tapi budak laletik lo banu teu apaleun. Jigana teu diajarkeun di SD nanya. Diajarkeun teu? Coba orang nyanyikan Garuda Pancasila, setuju dah? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Wih, semangat jadi nak pula cager gering ge aing aja mah. Beres bae turun ngagoler deui bae. Nah, di tanggal 1 Juni itulah Bung Karno menyampaikan di dalam sidang rapat BPUPKI bahwa nanti apabila Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya, dasarnya adalah Pancasila. Namun beda Pancasila Bung Karno dengan Pancasila sekarang. Salah satu perbedaannya adalah ketuhanannya ada di nomor 5, lain di nomor 1. Ketuhanan ada di nomor akhir, bukan di nomor utama. Padahal ketuhanan harus di nomor utama. Urusan Allah itu terdepan, betul. Urusan agama itu lebih pokok, betul. Makanya didebat oleh para musyawirin. Pak Karno, mohon maaf, ente kagak betul itu Pancasila. Masa ketuhanan ditaruh di
kurang Betawi mah gitu. Lapan ai buntut teh pantat, bener gak? Harusnya ketuanan di sila pertama, jangan di sila kelima. Ditolak Pancasila Bung Karno, dan Bung Karno menerima. Baik, kalau tidak setuju ya udah kita batalkan. Legowo Bung Karno, saudaraku, ditolak oleh para peserta, oleh musyawirin. Nerima Bung Karno, tidak marah, tidak emosi Bung Karno. Baik, kalau tidak setuju kita rapat lagi nanti. Nah, akhirnya bereslah rapat tanggal 1 Juni. Pancasila Soekarno ditolak oleh musyawirin, saudaraku. Ditolak, tidak diterima. Akhirnya karena saat itu sudah 3 kali rapat berturut-turut tidak menemukan titik, yang 59 dipangkas, saudaraku, menjadi 9 tokoh, saudaraku. 4 dari klub dari perwakilan umat Islam karena mayoritas 99%. 4 dari orang-orang sekuler, 1 daripada non muslim, yaitu AA Maramis. Jumlah 9 tokoh itu di tanggal 22 Juni 1945 mereka mengadakan sidang BPUPKI keempat, saudaraku. Sidang BPUPKI lanjutan sampai 22 Juni. Di situ terjadi kemufakatan, ya, dasar negara Republik Indonesia saat nanti diproklamasikan adalah Pancasila. Coba bukan Pancasilanya Bung Karno, bukan. Apa Pancasilanya? 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, saudaraku. Selanjutnya sama, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang sama, cuma yang 1 yang berbeda. Nah, di tanggal 22 Juni itu sepakat, Bung Karno tanda tangan, Bung Hatta tanda tangan, ulama-ulama tanda tangan, AA Maramis tanda tangan. Ya, Indonesia kita proklamasikan kemerdekaannya dengan dasar Pancasila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, saudaraku. Bangga tidak? Bangga tidak kita tidak punya Pancasila? Hebat tidak Pancasila kita? Gagah tidak Pancasila kita? Alhamdulillah, Juni berganti menjadi Juli, saudaraku. Juli berganti menjadi Agustus. BPUPKI dibubarkan, diganti dengan PPUPKI, saudaraku. Sampai tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno memimpin, menyampaikan, memproklamasikan bahwa negara Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat, sudah menjadi negara yang merdeka. Betul? Alhamdulillah. Nah, ini yang kita peringati saat ini. Yang kita peringati saat ini ke 75 tahun. 75 tahun yang lalu di tanggal 17 Agustus Pak Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Karno diampuni daripada salah dan dosa. Amin. Seluruh pahlawan-pahlawan diampuni daripada salah dan dosa. Amin. Sehingga yang berhak mendapatkan surga segera berikan dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya, jadi saat itu pada tanggal 17 Agustus 75 tahun yang lalu yang diproklamasikan yaitu Pancasilanya adalah Piagam Jakarta, bukan Pancasila sekarang, bukan. Piagam Jakarta, saudaraku. Selanjutnya apa yang terjadi? Mulai ada bintik-bintik pengkhianatan, saudaraku. Mulai di situ pengkhianatan tercium, saudaraku. Yang sampai saat ini umat Islam dituding sebagai pengkhianat Pancasila. Yang sampai detik ini umat Islam dituding sebagai pemecah belah bangsa. Yang sampai detik ini umat Islam dipojokkan sebagai anti negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal sudah saya sampaikan tadi, andaikan bukan karena Kesultanan Aceh Darussalam, Indonesia mungkin tidak akan ada, saudaraku. Betapa besarnya jasa umat Islam. Andaikan bukan karena para tokoh ulama, mungkin Pancasila tidak akan ada, saudaraku. Betapa besarnya jasa daripada umat Islam. Betul. Tapi saat ini apa yang terjadi? Umat Islam dituding anti Pancasila. Dikit-dikit anti Pancasila.
gua paling Pancasila, lu tidak Pancasila. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Dulu yang memerdekakan negara Republik Indonesia adalah para ulama, para kiai, para santri, bukan polisi, bukan TNI. TNI belum ada, polisi belum ada, yang ada santri dan ulama. Betul? Mereka berjuang dengan mempertaruhkan harta dan nyawa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Tapi apa yang terjadi sekarang? Pesantren-pesantren dicurigai sebagai sarang teroris, ulama-ulama dikriminalisasi, kiai-kiai ditangkap dan dipenjara, ustadz dihalang-halangi di dalam dakwah. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Gimana mau makmur? Gimana mau makmur Indonesia? Lihat, mensyukuri, la in syakartum, bersyukurlah, tidak akan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa kesyukurannya kalau tidak syukur kepada orang sesama. Betul? Ini santri dianggap teroris, pesantren dicurigai, pesantren-pesantren dianggap sarang teroris. Bahkan ada pejabat-pejabat kalau Indonesia ingin maju harus dipisahkan antara agama dan negara, saudaraku. Goblok. Allah punya janji, saudaraku. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Wahai para pemangku negara, wahai para aparat, wahai para pejabat, wahai rakyat Indonesia, andaikan betul kalian ingin membawa Indonesia ke jalan kesuburan, andaikan betul kalian ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi tutwuri handayani, maka kembalikan kepada Pancasila. Ini aturan di Indonesia, saudaraku. Kenapa? Karena Pancasila keluar daripada aturan agama. Insya Allah kalau aturan di Indonesia, sistem di Indonesia dikembalikan kepada Pancasila yang sesungguhnya, insya Allah Indonesia akan jaya, saudaraku. Lain kieu lagu maho Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Mohon maaf lo Bandung bohong ayeuna mah. Awas ya ulah dikriminalisasi kula ya. Wah Kiparu mengganti lagu Indonesia Raya, mengganti Indonesia Raya lain. Ayeuna kieu sok geura. Indonesia tanah airku, bener tanah air urang. Bener dah. Ai itu kebun-kebun boga urang tak boga Cina. Boga urang tak boga Cina. Kebun sawit lolobana boga urang tak boga Cina. Aju ai urang nginum eta lolobana boga cai urang tak boga cai Cina. Ai ngomong ku gagah Indonesia tanah airku, iye boga Cina PA. Betul. Betul. Weh, pulau-pulau dijual ke orang Cina, betul. Masyarakat Indonesia lapar hayang ngalabar gawe tadi tarima nugas gawe ge dipecat, bener. Ai urang Cina bari mau penyakit corona diundang ke Indonesia, bener. Maju geus kitu menyebar corona, masyarakat teu meunang keluar ti imah, bener. Ngaji teu meunang kumpul, bener. Taraweh ge ulah di masjid, bener. Ai konser mah elos, bener. Aya teh kitu. Aya teh kitu. Eta boga pemimpin kitu cager tak geblag. Cager tak geblag. Polongo tante. Polongo tante. Kiaina iluan deui ngabela polongo tante. Goblok tante. Rekam baik-baik. Wah, dah Kiparu ngagoblok-goblok pemerintah. Tewak dah Kiparu radikal. Tewak dah Kiparu teroris. Saya gitu ngagoblok-goblok pemerintah. Ngagoblok-goblok kiai beungeut cia. Dengekeun aing, dengekeun. Rekam baik-baik sah ngagoblok-goblok pemerintah. Nu ngagoblok-goblok pemerintah mah urang Cikeusi. Pan aing mananya doang eta pemerintah gitu goblok teh. Tuh urang dia nu ngomong. Polongo teh. Tolol teh. Naudzubillah lamun si Paru iluan model kitu polongo teh. Aing nyagering jauh-jauh datang ke polongokeun kurang kitu sih. Masya Allah. Paham? Paham? Jelas? Cukup. Cukup. Cager ngadadak ieu kula.
Masya Allah, makanya nih para santri pemuda umat Islam harus tahu bagaimana sejarah Pancasila. Jangan sampai di saat kita dituding perusak Pancasila kita diam saja. Lawan mereka yang mau merusak Pancasila, betul? Karena sekarang itu banyak musim hoak, rampok mengaku pahlawan sekarang, saudaraku. Hati-hati, masyarakat kelaparan. Alhamdulillah masyarakat saya subur makmur, pukul kelaparan. Ada. Alhamdulillah ekonomi Indonesia naik, maju, meroket. Puguh minus. Bener tuh? Hoak teh gitu. Kita lamun ayam aparat ngomong gitu cager tegering. Lamun pemimpin ngomong gitu cager tegering. Aya kikiayan tuh dukungan aing mah hebat. Cager tegering. Cager tegering. Masyaallah. Tabarakallah, lanjut. Sejam kurang ya kula ya. Masya Allah. Mana pengkhianatan mulai terjadi? Ingat saudaraku, di tanggal 22 Juni sepakat seluruhnya, betul, bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila dan diproklamasikan di tanggal 17 Agustus 1945, betul. Besoknya hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945 Bung Hatta datang, saudaraku. Bung Hatta menyampaikan katanya, kata Bung Hatta, saya didatangi oleh petinggi Jepang. Katanya Pancasila tuh sila pertama harus diganti. Apa alasannya? Indonesia bagian timur tidak mau bergabung dengan Indonesia. Mereka ingin menjadi negara sendiri kalau sila pertama tidak diganti. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya harus diganti. Saudaraku, itu kalimat, itu kesepakatan, betul. Setelah diproklamasikan ada orang yang ngeyel ingin mengganti, dan yang ingin menggantinya bukan umat Islam, saudaraku. Indonesia bagian timur di sana, bagian Papua sana, mereka tidak mau bergabung dengan Indonesia kalau tidak diganti sila pertama, saudaraku. Saya mau tanya, Pancasila berarti sudah mulai dihianati, betul? Siapa yang mengkhianati? Umat Islam apa bukan? Umat Islam apa bukan? Bukan umat Islam, saudaraku. Akhirnya mereka menginginkan sila pertama cukup dengan ketuhanan. Ulah kudu make kewajiban segala lah, geus ketuhanan. Alhamdulillah Allah menyelamatkan Pancasila. Di situ hadirlah seorang ulama, saudaraku. Kami umat Islam tidak terima kalau Pancasila diganti sila pertama, saudaraku. Oke, kami terima penggantian Pancasila sila pertama, tapi jangan hanya ketuhanan, cukup diganti make yang Maha Esa. Kalau tidak diterima itu berarti kita perang. Hebat tidak ulama? Hebat tidak ulama? Masya Allah. Ketuhanan diganti, ketuhanan dengan kewajiban 7 kata ke sana dihapus, diganti dengan yang Maha Esa. Perlu saudara ketahui, sudah disepakati, akhirnya dihianati. Umat Islam masih nerima. Hebat tidak? Hebat tidak? Andaikan bukan jasa umat Islam, mungkin Indonesia tidak akan ada saat ini, saudaraku. Andaikan bukan karena jasa umat Islam yang legowo menerima, oke lah, demi persatuan Indonesia kami rela diganti sila pertama, walaupun itu sudah kita sepakati. Hebat tidak umat Islam? Hebat tidak umat Islam? Sampai sekarang, saudaraku, mereka yang menyatakan kami siap bergabung dengan Indonesia asalkan diganti Pancasila, sampai detik ini mereka masih angkat senjata untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu OPM, betul, yang disebut KKB, kelompok kelompok kekerasan bersenjata. Lamun umat Islam langsung disebut teroris, betul. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok orang-orang non-Muslim yang ingin memisahkan diri dari Indonesia yang ada di wilayah Papua, saudaraku. Jadi sebenarnya yang mengkhianati Pancasila umat Islam atau bukan? Umat Islam atau bukan? Justru umat Islamlah yang menjaga Pancasila. Terbukti di tanggal 18 Juni, saudaraku. Terbukti. Namun alhamdulillah
sebahagian Indonesia bagian timur mulai menggabungkan diri yang disebut RIS, Republik Indonesia Serikat, saudaraku. Republik Indonesia Serikat, Kalimantan bergabung, Sulawesi seutuhnya bergabung, Papua bergabung. Alhamdulillah. Tapi masih terus-terusan memperdebatkan Pancasila, terus-terusan memperdebatkan soal Pancasila. Tidak henti-hentinya Indonesia saat itu terus berkelompok-kelompok tentang Pancasila, saudaraku. Yang satu ingin Piagam Jakarta 22 Juni dikembalikan, yang satu ingin membuat Pancasila lagi, yang satu ingin mempertahankan Pancasila 18 Agustus, saudaraku. Sampai terjadi tanggal 5 bulan Juli tahun 1959, Bung Karno membuat keputusan, saudaraku. Di tanggal 5 bulan Juli di tahun 1959, akhirnya Bung Karno sebagai presiden yang didaulat seumur hidup membuat dekret, kalau saat ini Kepres, saudaraku. Dekret tersebut membubarkan konstituante dan di situ menyatakan bahwa Pancasila 22 Juni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, betul? Dan Pancasila 18 Juli ke 18 Agustus, maaf, bukan 18 Juli, 18 Agustus, ketuhanan yang Maha Esa itu badannya, ruhnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, saudaraku. Di sini saya sampaikan ada apa, saudaraku? Di sini saya ingin menyampaikan, apabila umat Islam di Indonesia, catat baik-baik, rekam baik-baik, jangan suka memfitnah umat Islam. Apabila ada umat Islam di Indonesia, tokoh-tokoh Islam di Indonesia menginginkan syariat Islam diberlakukan di Indonesia, mereka legal konstitusional, bukan makar dan bukan ilegal, saudaraku. Resmi diakui oleh negara, resmi anjuran Bung Karno bahwa Pancasila 18 Agustus dijiwai dengan Pancasila 22 Juni. Tapi saat ini kalau kita berbicara Islam anti Pancasila, berbicara syariat anti Pancasila, banget dia anti Pancasila. Justru Pancasila lah yang menginginkan syariat Islam harus diberlakukan di Indonesia, saudaraku. Apa buktinya? Sampai saat ini belum ada undang-undang ataupun keputusan presiden yang mengamandemen Dekret 5 Juli 1959, saudaraku. Artinya apa? Dekret tersebut masih berlaku sampai saat ini, bahwa Pancasila ketuhanan yang Maha Esa isinya adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, saudaraku. Subhanallah, hebat tidak umat Islam? Hebat tidak umat Islam? Ada saat ini, hanya ada di rezim ini yang mengatakan Pancasila musuh besarnya adalah agama, saudaraku. Padahal Pancasila adalah lahir daripada agama. Mana buktinya? Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, qul huwallahu ahad, betul. Dan perlu diketahui, saudaraku, Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia negara yang berdasarkan agama, saudaraku. Kenapa? Karena hanya orang beragama lah yang meyakini dengan eksistensi ketuhanan, betul. Berarti siapapun, bagaimanapun, tidak boleh ada orang anti Tuhan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, betul. Kenapa? Karena Pancasila, Indonesia adalah dasarnya Pancasila. Poin utama Pancasila adalah agama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada orang yang anti agama? Ada orang yang anti agama? Siapa mereka yang anti agama? Siapa mereka yang anti agama? PKI tidak boleh hidup di Indonesia. Komunis tidak boleh hidup di Indonesia, saudaraku. Dan paham PKI tidak boleh hidup di Indonesia, saudaraku. Partai manapun, ormas manapun, kalau mengusung paham PKI, wajib dibubarkan dari Indonesia, betul? Tidak boleh. Nah, emang ada
partai yang mengusung ideologi PKI? Memang ada. Partai yang memusuhi sila pertama? Ada. Yang saat ini mereka getol mendidik umat Islam anti Pancasila. Mereka ingin merubah Pancasila jadi khilafah. Mereka ingin menjadi Pancasila dengan syariah. Kemarin dibuktikan oleh Allah, saudaraku. Ada sekelompok orang, ada partai yang mengusung RUU, mengajukan RUU rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang mana Pancasila di dalam undang-undang tersebut dikemas bukan Pancasila lagi, dikerucutkan menjadi 3 sila, saudaraku. Setelah 3 sila disebut trisila, dikerucutkan menjadi ekasila, saudaraku. Sebenarnya Pancasila diperas-peras, emang jablay Pancasila. Pancasila itu bukan jablay, woi. Gak usah diperas. Peras 5 diperas jadi 3, 3 diperas jadi 1. Iye. Pala lu bau menyan. Sebenarnya kalau Pancasila dijadikan 3 sila, setuju apa tolak? Setuju apa tolak? Siap tolak trisila? Siap lawan trisila? Trisila dikemas lagi, dikerucutkan lagi jadi ekasila. Siap lawan ekasila? Siap jaga Pancasila? Siap bela Pancasila? Siap pertahankan Pancasila? Siap amalkan Pancasila? Takbir! Salatullah salamullah ala toha ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Itulah saudaraku sejarah Pancasila. Jadi jangan benturkan Islam dengan Pancasila. Tapi kan ingin menegakkan syariat, ya emang amanat Pancasila. Pancasila yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nantinya tidak boleh ada undang-undang, tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, betul? Di Indonesia agama yang diakui ada 6. Agama mana di Indonesia yang memperbolehkan korupsi, ada gak? Tidak ada satupun agama, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Tionghoa, Konghucu, tidak ada dari agama tersebut yang memperbolehkan korupsi, betul? Pelaku korupsi harus dihukum mati, betul? Kenapa Harun Masiku masih bebas-bebas saja? Lamun tiama ayah pamuda Cikesik maling motor kanyahoan ku polisi, mohon maaf benyok moal. Beak teh digogoran. Beak digogoran, geus digogoran dibawa kasel, betul? Geus di kasel dibejaan ibuna, lamun hayang keluar tebus sekian juta, bener deh? Masyarakat leutik maling karena lapar beak bukan, saudaraku. Lain kulak mang menangkan kanu maling, lain Pak Polisi, saya tidak membela yang mencuri, jangan salah paham. Saya tetap bela Anda. Kalau memang ada yang mencuri silahkan gebuki, silahkan jebloskan ke dalam penjara. Tapi mohon Pak, jangan hanya rakyat kecil. Coba bupati yang suka berjanji ingin membangun, tapi begitu jadi dia mencuri uang rakyat, gebukin dan gantung itu bupati. Coba gubernur yang mencuri uang rakyat, gantung itu gubernur. Presiden yang mengkhianati rakyat, presiden yang hanya bisa nunggu berjanji, presiden yang mengingkari janjinya, presiden yang korupsi, gantung itu presiden. Silahkan rakyat digebukin kalau mencuri, tapi pejabat harus digantung kalau mencuri, betul? Kenapa? Rakyat jelata mencuri pakai tangan, silahkan potong tangannya, tapi para pejabat mencuri pakai otak, silahkan potong lehernya, betul? Jadi ulah iya, ay masyarakat letik maling beak digebukan, ay pejabat maling kakalah dilindungi, polongo teh, goblok teh, tolol teh. Aduh ku kiai na dipilih deui bae teh pejabat model kitu, tolol teh teh kiai, goblok teh, polongo teh, masyarakat teh ilun bae deui polongo teh. Aduh sanu teu polongo aja. Nu teu polongo mah anu henteu ngabelaan ka pejabat anu korupsi. Paham? Jelas? Nah, makanya kalau syariah ditegakkan seperti itu, masyarakat pemuda mencuri potong lengan, silahkan mual marah, kami ge mual, asal bupati, gubernur, menteri, DPR, presiden anu maling duit rakyat potong beheungna.
Bener dah. Mual marah kami oke, bener. Kenapa? Karena asas keadilan ditegakkan. Nah berarti lamun masyarakat maling digebugan, bupati maling diantepkan, menteri maling diantepkan, gubernur maling diantepkan, presiden maling diantepkan, berarti tidak adil. Betul. Kalau itu berlaku mohon maaf, Bapak tidak Pancasila. Betul. Pejabat tidak Pancasila. Betul. Kiainya pun mendukung, berarti kiai yang tidak Pancasila. Betul. Dan kami Pancasila, kami mendukung. Kalau pejabat mencuri, gantung itu pejabat. Betul. Wah, daki paru mah keras ditamaihan pejabat sanuni tamaihan. Kula mah hayang oge pejabat anu maling dibuntungkeun beheungna. Adapun paeh henteu-na eta mah urusan Allah. Heueuh teu. Akhirna geus dipotong beheungna hirup keneh bae atuh hok teuing. Teu boga kawenangan kami mah. Bener teu? Akhirna geus digantung hirup keneh bae atuh hok teuing. Kami tidak punya kewenangan. Hayang oke kami mah buntungkeun huluna sakitu doang. Kenapa? Karena masyarakat anu maling sok beak digebugan. Naon anu mantak beda masyarakat maling digebugan, pejabat maling ditulungan. Karena pejabat malingna gede, masyarakat mah malingna leutik. Berarti ilmu ieu ka urang Cikasik dibere ilmu ku kula. Lamun maling hayang aman mualingna sing gede. 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 23 triliun tah maling teh ulah kagok. Ieu mah maling lu emas. Maling kotok. Nya jalma nu teu boga deui ini jeung aki-aki boga kotok hiji-hijina dipaling ku rumah. Heuh. Maling kotok kapangi digebugan moal. Digebugan gara-gara kotok banget siapa penyon. Masya Allah, coba ay maling sing gede karunya kula malamun maling leutik. Nan karunyana di dunia digebugan modar ka neraka. Coba lamun maling gede sanajan modar ka neraka tapi di dunia senang. Atuh aja duit nak gede maling 10 triliun jol aya rek newak beres 100 juta mundur moal. Mundur. Jol iya, wah Anda setelah mencuri ulah loba omong tah jeung sia. Bener teu? Atuh jamalingna gede karak 1 miliar doang mah dikaluarkeun moal aya naonan. Lieur ieu datang itu datang ulah kudu lieur datang ka kiai mere duit 10 juta minta dipandian tiis ya. Bener teu? Contoh bupati tuh kudara ria, contoh irek maling mah beres maling duit masyarakat silaturahim ka Abah. Abah katingali ku abdi eta abah nuju bangun pondok muhun. Bupati muhun. Moal bapak moal ibu kula mah bupati bae gitu. Muhun gitu. Hapunten abah abdi aya rezeki ieu 300 juta kangge abah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sujud syukur langsung eta abah. Geus sujud syukur ti penting tahajud mani ceurik-ceurik eta abah ngadoakeun ya Allah ya bupati sing soleh atawa soleha. Sing rajin ibadahna, bager-bager tibot sing panjang umurna, sing ditaekeun jabatanana. Aku bupati doakeun ku Kiai adem teu. Adem teu. Ai gaji bupati bara duit. Gaji bupati bara duit. Beres maling duit bikin ka Kiai didoakeun diistighosahan deui ku Kiai, bener teu? Mangkana aman teu? Tah dari age ai maling gede mah kitu kumpulkan kiai 10 juta sampai sina istighosah aman teu. Aman teu. Makana ai maling sing gede. Pan askal askia malis tawali pakrun dunya wa dabul akhirah. Pang cilaka-cilakan aja lemah di dunia masyarakat modal ka neraka. Nu kitu tah maling leutik. Nu maling leutik di dunia digebugan modal ka neraka, bener teu? Coba lamun maling gede aman bari kieu, bener teu? Wah gagah, jol, ulah loba omong, enggenya hotan, kan gitu, bener dah. Jadi lain pejabat bae nu bisa disokong, lain kiai bae nu bisa, lain polisi bae nu bisa disokong, kiai nage ayeuna mah loba nu disokong, bener dah. Komo ngomong lah laju nama budak cek masyarakat nu leutik, ai kitu mah kabehan ge atuh kami ge hayang nyocol, bener dah. Nu mana bae lajuna mah nu penting karasa kana gerong, bener. Aya teh nu kitu. Naudzubillahi min dzalik.
Bagaimana caranya kita untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang subur dan makmur, negara yang berdaulat? Maka harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Hargai jasa para pahlawan perumus Pancasila. Betul. Bagaimana cara menghargainya? Ayo amalkan itu Pancasila. Aturan apapun yang tidak sesuai dengan Pancasila tidak boleh diterima di Indonesia, saudaraku. Pancasila dasarnya ketuhanan. Berarti aturan apapun yang bertentangan dengan aturan ketuhanan tidak boleh diterima di Indonesia. Betul? Betul. Minuman keras sesuai tidak dengan aturan agama. Minuman keras saat ini ada yang membolehkan, contoh di Pandeglang nih, di Pandeglang. Dilarang minum minuman keras yang mana alkoholnya di atas 5%. Jadi temenang ngaletak tai kotok anu sagede bakul. Ai eta mah sagede leunca di bawah 5% los dikerekeb oge. Larek nanya eta aturan cager tegering. Cager tegering. Itu aturan di Pandeglang, saudaraku. Di Lebak pun mungkin seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayo amalkan Pancasila. Contoh misalnya ada pelaturan Omnibus Law, menguntungkan para konglomerat tapi mencekik para rakyat jelata. Terima atau tolak? Terima atau tolak? Perzinahan diperbolehkan, terima atau tolak? Korupsi diperbolehkan misalnya, terima atau tolak? Tolak atau terima? Terima atau tolak? Siap bela Pancasila? Siap jaga Pancasila? Siap rawat Pancasila? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Jadi amalkan Pancasila, jangan pantat Cina. Diingat, dasar negara Indonesia Pancasila, bukan pantat Cina. Kalau pantat Cina yang dipakai, Indonesia kagak maju-maju. Kalau Indonesia ingin maju, ayo Pancasila laksanakan, berlakukan di Indonesia. Jangan namanya Pancasila isinya pantat Cina, itu kagak boleh, betul? Nah nanti begini lagunya kalau pantat Cina. Garuda pantat Cina. Wih, aing ditewak ku polisi menghina Garuda. Aing malah menghina Garuda. Iya mah nyontokeun lamun Pancasila diganti ku pantat Cina, kena lagi berubah. Kumaha laguna? Garuda pantat Cina, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pantat Cina dasar negara, rakyat tidak makmur dan sentosa. Pribadi bangsaku kagak maju, maju kagak maju, maju kagak maju. Lamun diganti ku pantat Cina, Indonesia moal maju. Makanya kalau Indonesia ingin maju, tetapkan Pancasila dan amalkan Pancasila. Buang aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Betul? Siap jaga Pancasila? Siap bela Pancasila? Siap junjung Pancasila? Takbir! Sallu ala Nabi. Bagaimana cara mengamalkan dan menafsirannya yang sesuai? Caranya yuk kembalikan kepada Allah, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, andaikan satu negeri, jikalau satu negeri, apabila satu negeri
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertanam itu kalimat di dalam dada, nancep mantri di hati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Watakau, dan berlaku adil untuk rakyatnya itu pejabat, berlaku adil dan mempersatukan seluruh elemen bangsa, melaksanakan perintah Allah, tinggalkan seluruh larangan Allah. La fatahna alaihim barakat, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Saudaraku, hujan yang turun membawa berkah, angin yang datang membawa berkah, bumi yang kita pijak membawa berkah, tanaman yang kita tanam membawa berkah, bukan membawa bencana. Saudaraku, tapi sayang seribu sayang, walakin kadzabu, justru syariat Allah dianggap penjahat, agama dianggap musuh yang luar biasa. Betul? Fa'aqadnahum, Allah akan menyiksa seluruh orang Indonesia. Saudaraku, Allah akan menyiksa bangsa Indonesia. Allah akan menistakan bangsa Indonesia yang berpaling dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, terjadi yang ditanam padi, betul? Yang ditanam padi, tapi yang keluar adalah pabrik. Nu dipelak pare nu keluar, nu dipelak jatong anu jadi gedung, bener tuh. Anu dipelak modal nu keluar korupsi. Aya teh nu kitu. Naudzubillahi min. Angin datang membawa corona, betul. Angin datang membawa pandemi, betul. Tungtungna umat bangsa Indonesia temenang kukumpulan di ramean, bener. Lamun orang Indonesia temenang kukumpulan, lamun bangsa Indonesia temenang kukumpulan, temenang lelempangan ai eta mah urang Cina los teuing abrul aburan oge. Aya teh nu kitu. Taraweh dilarang, pengajian dilarang, alasannya pandemi. Ai urang Cina darah ratang, polongo teh. Silahkan kunci lockdown ini bangsa Indonesia, tapi sumber penyakitnya harus dibuang dari Indonesia. Betul? Ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang makmur. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang subur. Ya Allah, jadikanlah kami rakyat-rakyat yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, berikanlah kami sebagai pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap-Mu dan sayang terhadap kami. Ya Allah, siapapun mereka, kalau mereka benci terhadap bangsa Indonesia, mereka ingin menyengsarakan bangsa Indonesia, hancurkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ulama kami jagalah ya Allah, berikan pertolongan kepada para habaib dan ulama ya Allah. Imam besar kami umat Islam Indonesia yang saat ini terusir dan terjajah di negeri asing, semoga cepat dikembalikan ke Indonesia dengan amat selamat dan membawa kemenangan, amin. Ya Allah, siapapun yang merintanginya, hancurkanlah perintahnya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang mudah dalam segala urusan, yang mudah di dalam mendapatkan keberkahan, yang mudah di dalam mendapatkan keridhaan. Ya Allah, bahagiakanlah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, muliakanlah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, sejahterakanlah kami dunia dan akhirat, amin. Ya Rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Jadi kesimpulannya, wahai saudaraku, Pancasila lahir daripada agama, betul.
Makanya Pancasila tidak boleh dibenturkan dengan agama, dan kita memperjuangkan syariat Islam di bawah naungan Pancasila di negara kesatuan Republik Indonesia, hukumnya legal konstitusional. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa kembali di dalam kebahagiaan, dan kita berkumpul saat ini mudah-mudahan menjadi wasilah kumpul kita kelak dalam surga bersama Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.